Teman-teman harus nonton video ini karena ada informasi mendadak ya dari panitia PKN tahun 2023 yang bagus untuk teman-teman ketahui. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun YouTube Guru Online. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini kakak akan memberikan informasi terbaru dan mendadak sekali ya. Ini informasi yang menurutnya kakak cukup membingungkan ya, karena kemarin ya itu sudah resmi untuk penonton pendaftaran CPNS tahun 2023, tapi di laman Instagram dari BKN Official ada pengumuman bahwa akan ada pembukaan CPNS di 3 hari selanjutnya atau ada penambahan 3 hari ya. Nah, itu kakak akan bahas sebenarnya itu informasi apa dan maksud dari informasi itu apa, tujuannya apa dan sebagainya. Jadi kakak akan bahas sedetail-detailnya ya. Oke, sebelum masuk ke video ini teman-teman jangan lupa like, share, dan subscribe karena 3 hal itu adalah penting bagi perkembangan akun channel pribadi kakak guys ya. Dan jangan lupa subscribe ya. Oke, langsung kita masuk di videonya. Oke, jadi ini sebenarnya informasi yang baru-baru kakak dapat ya tadi sore. Cuma tadi sore kakak masih ada agenda jadi tidak bisa buat video. Jadi kakak baru pulang dari agenda, mukanya masih belum beraturan ya, tapi kakak menyempatkan untuk membuat konten ini supaya teman-teman juga teredukasi. Karena di BKN aplikasi atau sosmed ya, Instagram dari BKN Official itu baru-baru tadi sore itu mengumumkan bahwa ada pendaftaran CPNS ya, dan masa tenggatnya itu sampai tanggal 20 Oktober atau sisa 3 hari lagi. Ini cukup mendadak tapi bagus juga ya informasinya. Jadi kakak akan mau bahas dulu itu ya. Oke, jadi di sini nih informasinya kakak ada di bagian sini ya. Oke. Nah, pengumumannya itu berbunyi daftar segera. Dan ini mendadak ya karena belum ada informasi sebelumnya. Dan di sini bagi pelamar mahasiswa baru pendidikan ilmu kepegawaian Badan Kepegawaian Negara Angkatan X ini ya 17 ya, angkatan 17 itu sisa 3 hari. Jadi batas akhir perpanjangan pendaftaran sampai dengan 20 Oktober tahun 2023. Jadi ini kalau dari sekilas ya kita membaca informasi ini sebenarnya di sini infonya itu ada batas perpanjangan pendaftarannya. Di sini ada perpanjangan pendaftaran dalam artian sebelumnya kan sudah ditutup ya untuk pendaftaran CPNS tahun 2023 untuk semua instansi, tapi di informasi BKN ternyata ada perpanjangan pendaftaran itu bagi pelamar di institusi atau BKN atau Badan Kepegawaian Negara. Jadi datanya masih 3 hari ya. Cuma kita mau bahas dulu lah ini sebenarnya informasi untuk apa dan sebenarnya itu untuk siapa gitu ya. Yang sampai ini cuma untuk segelintir orang aja atau bukan umum gitu ya. Jadi kakak nanti akan bahas ya. Sebelumnya kita baca dulu penjelasan dari pihak BKN ya. Jadi Sobat ASN, pendaftaran beasiswa S1 Pendidikan Ilmu Kepegawaian tinggal 3 hari lagi. Calon ahli kepegawaian serta daftarkan diri segera. Segera daftarkan diri segera. Info lebih lanjut terkait pendaftaran silakan cek link berikut. Pendaftaran dilakukan secara berani atau online pada tautan https://bank-asn.bkn.go.id/epic-rec-peserta pendaftaran dibuka hingga 20 Oktober tahun 2023. Nah, surat penawaran beasiswa juga dapat diunduh pada tautan bit.ly/surat penawaran PIKBKN ke-17 ya. Ini ya. Jadi jadilah ahli manajemen ASN berakhlak masa depan ya. Ini ya. Jadi oke, jadi ini informasinya itu bisa di sini ya di tautan, teman-teman tinggal klik aja sini ya. Klik, oke. Kita Ctrl C aja ya. Setelah itu teman-teman masukkan di kolom aja, di kolom ya seperti biasa. Enter aja. Oke, oh berarti ada salah sedikit. Oh di sini ya berarti. Pendaftarannya enggak berarti ya. Sampai di peserta aja ya, sampai di peserta aja. Nah, peserta. Oke ya, begini ya. Oke, di sini. Jadi kakak akan menjelaskan ya syaratnya sama beberapa berkas yang teman-teman harus siapkan. Ternyata di situ persyaratan administrasi pendaftaran beasiswa PIK BKN angkatan ke-17. Oh, berarti ini ya
bagi teman-teman yang mau beasiswa perkuliahan S1. Dalam artian ini untuk teman-teman yang lulusan SMA atau D3 ya atau D2 ya yang sudah menjadi anggota PNS di instansi BKN seluruh Indonesia. Nanti dibuat beasiswa yang akan diseleksi itu berkasnya itu secara online. Jadi ini ke seluruh BKN. Jadi bagi teman-teman yang lulusan BKN atau Badan Kepegawaian Negara yang masih lulusan SMA maupun D3 atau D2 atau D1 ya, teman-teman bisa menerima beasiswa ini ya. Tapi ini seleksi ya, jadi teman-teman harus bersaing ke semua pelamar PNS ya yang ada di BKN. Jadi ini untuk SMA ataupun D1, D2, intinya di bawahnya S1. Jadi di sini ini ada beberapa syarat ya yang teman-teman harus ketahui. Jadi ini bukan untuk umum ya, tapi ini untuk yang sudah jadi ASN di instansi Badan Kepegawaian Negara ya. Jadi tidak semua instansi. Jadi kalau misalnya teman-teman mencari beasiswa di instansi yang lain, teman-teman lihat saja di web instansinya tersebut ya. Oke, jadi poin pertama ya, ini diusulkan oleh, jadi ini syarat-syaratnya ya. Pertama, diusulkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau P2K dan atau pejabat yang berwenang. Minimal pejabat pimpinan tinggi pertama pada masing-masing instansi dengan melampirkan surat persetujuan pejabat pembina kepegawaian atau P2K dan atau pejabat yang berwenang. Minimal pejabat pimpinan tinggi pertama. Jadi syarat pertama itu teman-teman mendapat persetujuan ya dari surat pejabat pembina kepegawaian atau P2K. Jadi teman-teman meminta untuk surat persetujuan untuk teman-teman bisa mendapatkan beasiswa ini. Itu satu suratnya. Kedua, kesediaan dari pimpinan unit kerja untuk menempatkan alumni PIK ya BKN pada bidang pengelolaan kepegawaian dengan melampirkan surat pernyataan dari pimpinan unit kerja. Surat kedua itu adalah surat kesediaan dari pimpinan unit kerja untuk menempatkan si pendaftar ya ketika lulus itu di unit BKN yang lain. Jadi ini unit BKN itu tidak akan atau tidak mesti berada di unitnya lagi, bisa jadi dia akan pindah di unit-unit yang lain gitu. Itu jadi ada dua surat ya. Selanjutnya, pegawai negeri sipil dengan pangkat minimal pengatur muda golongan ruang 2A. Jadi ini minimal ya, atau lulusan SMA atau D1, D2 ya, ada di sini ya. Selanjutnya, ini persyaratan keempat ya. Keempat itu ada TMT PNS minimal 1 tahun. Dalam artian ini teman-teman sudah mengabdi ya di instansi BKN itu selama 1 tahun ya, jadi 1 tahun. Jadi kalau masih di bawahnya 1 tahun masih belum bisa ya, karena di sini ada kata minimal ya. Nah selanjutnya, pendidikan terakhir minimal SMA atau sederajat dengan melampirkan ijazah pendidikan terakhir. Jadi syarat kelima, teman-teman melampirkan ijazah ya pendidikan terakhir atau SMA, minimal ya SMA. Selanjutnya, usia maksimal 40 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2023. Nomor 7, itu membuat surat pernyataan resmi bersedia mengikuti tugas belajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sanggup mengembalikan seluruh biaya yang telah dikeluarkan BKN apabila mengundurkan diri setelah dinyatakan lulus seleksi, mengundurkan diri selama masa perkuliahan, tidak dapat menyelesaikan perkuliahan dengan waktu yang ditentukan, atau tidak memenuhi standar kelulusan akademis dalam evaluasi per semester yang dilakukan oleh PIK BKN. Jadi ada beberapa persyaratan. Jadi ketika teman-teman ya tidak sesuai dengan persyaratan atau tidak menyelesaikan kuliah, teman-teman itu ada namanya denda yang atau mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh BKN gitu ya. Nah ini surat penawaran beasiswa dapat diunduh pada link ini, teman-teman klik aja. Ini surat penawarannya. Oke, masih loading ya di sini ya semua ya. Ada dari penawaran beasiswa mahasiswa pendidikan ilmu kepegawaian angkatan ke-17, kalender kegiatan dan sebagainya. Sini ada semua ya, kalender kegiatan pengembangan ASN di pengembangan pegawai ASN. Ada banyak semuanya teman-teman, unduh aja ya. Nah selanjutnya ini kegiatannya itu batas aktif pendaftaran tanggal 20 Oktober tahun 2023, pengumuman peserta daftar lolos seleksi itu 30 Oktober, seleksi ujian berbasis komputer dan wawancara itu 6 sampai 10 November, pengumuman lulus seleksi beasiswa itu 15 sampai 16 November. Nah untuk informasi lebih lanjut teman-teman bisa hubungin ya WA ini dua, sama Rama Dulber sama Agung Prasetya ya. Kalau misalnya teman-teman sudah mendaftar, teman-teman langsung klik aja buka
form pendaftaran. Nanti di sini NIP ya, teman-teman, baru kode keamanan, setelah itu lanjut ya. Oke, jadi videonya jelas ya, ternyata 3 hari ya kita yang dimaksud oleh BKN itu bukan untuk informasi terbukanya kembali CPNS, melainkan beasiswa ya, beasiswa PNS bagi teman-teman yang mau melanjutkan studinya atau studinya di BKN ya. Kalau misalnya teman-teman sudah jadi PNS, teman-teman bisa mendaftar di link tadi ya kakak sudah cantumkan. Oke, mungkin video saya kakak sekian ya. Jadi kakak insya Allah pada besok ya kakak akan membuat konten pembelajaran persiapan SKD. Jadi teman yang belum subscribe kakak silahkan subscribe, karena kakak juga akan memberikan tips-tips cepat atau bocoran-bocoran soal yang kemungkinan akan masuk di soal SKD. Oke, mungkin video sekian ya. Video yang kakak sampaikan sekian, kurang dan lebihnya menyiapkan. Teman-teman kalau ada komentar ya silahkan di kolom komentar. Oh ya, sedikit tambahan ya bagi teman-teman yang masih belum mendapat pengumuman, teman-teman sabar, karena itu pengumumannya itu berkala ya, jadi tidak satu hari semuanya, tidak. Jadi ada tanggal 16, ada tanggal 17, ada tanggal 15 dan sebagainya. Jadi teman-teman sabar aja, insya Allah akan diumumkan keseluruhan sebelum tanggal 18. Oke ya, sekian video dari kakak, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa lolos di CPNS maupun P3K tahun 2023. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.